menjelaskan tentang transfer embrio, mengenai pengertian, manfaat, dan juga tujuan adanya transfer embrio. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian embrio. Dalam PPT yang sudah kami susun, pengertian embrio ini diambil dari 3 sumber. Yang pertama kamus, yang kedua menurut Mulyono dalam bukunya, yang ketiga menurut Genzebu. Nah, menurut kamus, embrio ini berasal dari bahasa Inggris dan jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya embrio atau artinya mudigoh atau janin. Nah, sementara transfer dalam kamus diartikan sebagai pemindahan atau pengiriman. Nah, kemudian menurut Mulyono, transfer embrio adalah salah satu upaya bioteknologi berupa pemindahan embrio dari saluran reproduksi ternak donor ke saluran reproduksi ternak penerima. Kemudian menurut Genzebu, transfer embrio atau TE ini merupakan teknik mengumpulkan embrio dari satu betina donor ditransfer ke betina resipien yang berfungsi sebagai pengganti selama sisa kehamilan. Buat apa sih tujuan dari embrio ini? Tujuan dari transfer embrio ini? Tujuan dari transfer embrio ini adalah untuk meningkatkan mutu genetik pada keturunan dalam jangka waktu yang singkat dan jumlah yang lebih banyak. Nah, manfaatnya ada 7. Yang pertama, memperbanyak jumlah ternak yang berasal dari jenis yang unggul. Yang kedua, mempermudah pengiriman ternak unggul. Yang ketiga, mengakses spesies atau jenis yang hampir punah. Yang keempat, memperkecil penyebaran penyakit. Yang kelima adalah memperkecil tingkat stres dalam pengiriman jarak jauh serta mengurangi biaya pengiriman. Yang keenam adalah memperbesar jumlah kelahiran ternak, dan yang ketujuh adalah mengoptimalkan penggunaan betina inferior sebagai induk titipan bagi embrio transfer. Jadi kalau misalnya dapat kita ambil dari pengertian, tujuan, dan manfaat bahwa transfer embrio ini adalah suatu teknik untuk mempermudah manusia untuk mengembangkan ternaknya. Dia itu menggunakan teknik mengambil embrio dari induk donor ke induk resipien, tujuannya untuk menghasilkan kualitas yang unggul dan juga jumlah yang banyak. Nah, penggunaan transfer embrio ini jika dilihat dari manfaatnya memperkecil penyebaran penyakit karena tidak ada kontak langsung antara ternak atau hewan. Jadi hanya diambil embrionya kemudian disimpan begitu. Nah, secara pengiriman juga lebih murah karena apabila kita mengirimkan hewan unggulan langsung ke suatu daerah, itu akan memperbesar biaya pengiriman karena kan hewan biasanya lebih besar gitu ya. Dan sementara biaya pengiriman itu sesuai dengan besar, berat, dan juga jumlahnya. Nah, jika kita hanya mentransfer embrionya saja, otomatis ukurannya lebih kecil dan itu akan memperkecil juga biaya pengirimannya. Nah, kemudian di pentransferan embrio ini juga meringankan atau mengurangi tingkat stres dalam pengiriman, karena kalau misalnya pengiriman jarak jauh pasti hewan-hewan ternaknya akan merasa stres karena dia terkurung dalam suatu ruang kecil, kemudian dibawa berjalan, jadi itu akan membuat stres dan akan menurunkan kualitas si ternaknya begitu. Tapi kalau misalnya menggunakan transfer embrio, dia tidak akan mengalami stres begitu. Kurang lebih manfaat, tujuan, dan pengertian dari transfer embrio. Selanjutnya akan dijelaskan metode transfer embrio oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiny Turamanim 11720600021 akan menjelaskan tentang metode transfer embrio. Yang pertama ada induksi superovulasi. Nah, tahapan yang paling awal yang harus kita lakukan dalam transfer embrio ialah pemilihan donor atau seleksi donor. Kriteria yang harus dipenuhi oleh pendonor ialah tidak memiliki penyakit menurun, sehat fisik, dan reproduktivitas tinggi. Kemudian nilai pasar tinggi, siklus estrus normal, tidak terlalu tua, dan tidak memiliki penyakit yang mempengaruhi proses fertilisasi. Kemudian prosedur superovulasi ini terbagi menjadi 3. Ada yang menggunakan FSH, ada yang menggunakan PMSG, dan ada yang menggunakan preparat
progesteron. Untuk penggunaan untuk superovulasi dengan menggunakan FSH ini dilakukan selama 4 hari dengan penyuntikan FSH dengan dosis 20 hingga 28 mg. Nah, injeksi untuk interval waktu injeksi ini antara siang dan malam berkisar antara 8 hingga 12 jam. Sedangkan superovulasi dengan PMSG ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan FSH, yaitu berkisar antara 9 hingga 14 hari dengan penyuntikan PMSG sebanyak 2000 hingga 3000 IU PMSG. Yang ketiga, menggunakan preparat progesteron. Biasanya preparat progesteron ini digunakan untuk sinkronisasi estrus dan dapat juga digunakan dalam rangkaian superovulasi setiap saat tanpa melihat siklus estrus. Yang kedua ada sinkronisasi estrus. Sinkronisasi estrus ini adalah usaha penyamaan atau penyerentakan birahi yang dilakukan pada pendonor dan resipien. Sinkronisasi estrus ini menggunakan hormon prostaglandin. Sebelum itu, ternak harus diketahui dulu korpus luteumnya ada atau tidak pada pendonor maupun resipien. Nah, apabila ternak yang telah diketahui mempunyai korpus luteum, maka dilakukan penyuntikan prostaglandin sebanyak 1 kali dan biasanya birahinya timbul setelah 48 hingga 96 jam setelah penyuntikan. Tapi apabila tidak memperhatikan adanya korpus luteum, penyuntikan prostaglandin ini dilakukan 2 kali selang waktu 11 hingga 12 hari. Metode yang ketiga adalah pemanenan embrio. Nah, pemanenan embrio ini memiliki 5 tahapan, mulai dari persiapan, anestesi epidural, dan pemasukan kateter hingga pembilasan dan perlakuan setelah pembilasan. Pemanenan embrio ini jelas ya, dijelaskan. Pemanenan embrio ini tentu proses pengambilan embrio pada ternak dengan menggunakan kateter. Bisa dibaca prosedurnya dalam PPT. Keempat, ada klasifikasi dan evaluasi embrio. Klasifikasi ini terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu excellent, good, fair, dan poor. Itu dapat diklasifikasikan berdasarkan evaluasi pengamatan embrio dari tahap perkembangannya, dari morula, blastula, hingga ke bentuk janin yang siap lahir. Nah, klasifikasi kualitas embrio itu sendiri, yang pertama tadi ada excellent. Excellent itu embrio yang bulat, berbentuk seperti bola, bentuk sel, warna, dan tekstur seragam. Yang kedua tadi good. Yang good itu tidak sempurna blastomer tartakan, berbentuk tidak beraturan, dan terdapat sedikit gelembung. Sementara yang fair itu terbatas, bentuknya 10 hingga 30% tidak beraturan. Yang terakhir keadaan poor, yaitu 30 hingga 50% dari sel tidak beraturan, banyak gelembung, dan tidak tertekan. Yang kelima ada kriopreservasi atau pembekuan embrio. Menurut Wilmon pada tahun 1973, embrio sapi dapat diawetkan secara Menurut Wilmon pada tahun 1973, embrio sapi dapat diawetkan dengan cara dibekukan. Nah, 3 alasan utama pemanfaatan pembekuan embrio adalah: yang pertama, untuk pendayagunaan sumber data resipien yang tersedia. Kemudian, menyederhanakan transportasi embrio. Yang ketiga, mengawetkan cadangan genetis yang unggul atau yang terancam punah. Ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan guna keberhasilan transfer embrio ini. Yang pertama adalah kualitas embrio yang akan ditransfer.
umur, kualitas jenis embrio beku atau segar, metode pembekuan, kontaminasi dan infeksi embrio ini harus diperhatikan. Kemudian tingkat keterampilan petugas dalam mentransfer, antara lain dapat mendeposisikan embrio secara tepat. Kemudian yang terakhir adalah respon resipien terhadap sinkronisasi, kondisi pakan yang digunakan, kondisi tubuh, dan lain-lainnya, sehingga tidak ditemukan peradangan dan kondisi ovarium yang corpusculum normal, dan penjagaan sapi jangan sampai stres. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya dapat meliput pada produksi embrio dapat dilakukan dengan dua cara, secara in vitro maupun secara in vitro. Secara in vitro ini merupakan proses produksi embrio yang berlangsung di luar kultivasi dengan tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan proses in vitro ini merupakan proses produksi embrio yang berlangsung di dalam tubuh sapi ataupun hewan dengan cara memberikan perlakuan pada hormon-hormon tertentu. Pada proses in vitro fertilisasi ada beberapa tahapan. Yang pertama ada proses ovarium, kemudian eksplosit, lalu kemudian ada maturasi, kemudian ada vitrifikasi oosit, lalu ada fertilisasi in vitro setelah vitrifikasi oosit, kemudian ada evaluasi dan penyimpanan. Selanjutnya yaitu metode transfer embrio. Nah, ada dua cara. Yang pertama ada pembedahan ataupun non pembedahan. Yang pertama, pembedahan atau operasi merupakan metode dengan cara melakukan sayatan pada bagian sisi kanan atau kiri ataupun bagian tengah perut. Yang kedua yaitu metode non operasi atau non pembedahan, dilakukan dengan cara memasukkan embrio ke dalam straw, kemudian ditransfer ke dalam uterus resipien. Ada metode transfer embrio. Yang pertama itu dicek dulu keberadaan resipien, kemudian dicek dulu keberadaan corpus luteum pada resipien. Lalu ada yang dinamakan direct. Embrio yang digunakan adalah embrio yang mau dibekukan. Kemudian dilakukan tagging dengan cara yaitu mengambil straw dari kontainer, lalu didiamkan selama 10 detik pada suhu ruangan, kemudian dicelupkan lagi pada air yang bersuhu 38 derajat Celcius selama 5 detik. Kemudian straw dimasukkan ke dalam kontainer akan disertikan ke resipien. Lalu ada yang dinamakan kultur. Nah, pada kultur ini dilakukan dengan metode checklist itu untuk mengecek kembali embrio sebelum ditransferkan. Nah, pada prosedur metode transfer embrio ini ada beberapa hal. Yang pertama, dipersiapkan alat dan bahannya. Kemudian dilakukan fiksasi resipien yang akan ditransfer embrio. Lalu dilakukan tabung embrio. Setelah itu, bagian vulva dibersihkan dengan air. Kemudian dilap dengan tisu dan pemeriksaan alkohol. Lalu buka vagina dengan jari dan masukkan BPF ke dalam alat reproduksi betina sampai mencapai 1/3 bagian apeks kornua. Pastikan langkah-langkah ini dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisir adanya iritasi pada urin uterus. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari penggunaan transfer embrio. Pertama-tama itu ada kelebihan dari transfer embrio. Penggunaan transfer embrio ini berguna untuk meningkatkan mutu genetik dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan penyediaan sumber bibit unggul. Selanjutnya penggunaan transfer embrio ini memanfaatkan satu lokal yang memiliki bibit kurang unggul untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Kemudian yang keempat, penggunaan transfer embrio, betina unggul tidak perlu gunting dan menunggu 1 tahun untuk menghasilkan anak. Dan yang terakhir, embrio yang digunakan untuk penggunaan transfer embrio ini dapat berupa embrio segar dan embrio beku atau freezing embrio. Embrio beku ini dapat dipakai karena dapat disimpan lama sebagai stok dan dapat dibawa ke daerah-daerah yang membutuhkan.
dan kemudian pada transfer embrio yang segar itu hanya dapat ditransfer pada saat produksi di lokasi yang berdekatan dengan donor. Selanjutnya ada kekurangan dari transfer embrio, yaitu